Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 4 dan 5. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Di bahasa Indonesia, kita akan belajar apa sih? Yuk, di bahasa Indonesia, kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam tabel, dan cara membuat ringkasan. Kemarin kita sudah belajar atau mengulas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan kemarin kita sudah belajar juga tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam diagram. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam tabel itu? Sebelumnya, kalian baca dulu ya buku tematik halaman 110 sampai 111, yaitu baca bacaan yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Oke, setelah kalian sudah baca, coba kalian cari gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Oke deh, kita lihat ya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam tabelnya. Ini dia. Di bacaan itu terdapat 3 paragraf. Jadi, kita harus menentukan 3 gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu menghias kelas, tanggung jawab bersama. Paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu semua siswa hadir. Sedangkan di paragraf 3, gagasan pokoknya adalah sekolah ramai. Di gagasan pokok paragraf 1, menghias kelas tanggung jawab bersama, gagasan pendukungnya adalah hari Minggu sekolah ramai dan seterusnya. Dan paragraf kedua, gagasan pendukungnya ada Edo dan Marta terlambat, dan seterusnya. Sehabis itu, paragraf terakhir ada gagasan pendukungnya kelas terlihat indah, mereka berbagi tugas, dan seterusnya. Yuk kita ulas ya, atau kita belajar bagaimana cara membuat ringkasan. Oke, kalian bisa baca ini poin-poinnya. Ada 7. Kalian bisa lihat di sini. Pertama, kalian harus membaca teksnya dulu. Kalau kalian nggak membaca teksnya, kalian nggak tahu apa sih isi dari bacaan atau teks tersebut. Dan kedua, kalian menggunakan kalimat 5W plus 1H. Dalam membuat ringkasan, kalian harus membuat kalimatnya dengan isian apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Setelah itu, catatlah hal-hal penting yang terdapat dalam teks itu. Setelah mencatat hal-hal penting, buatlah atau carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Setelah mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, buatlah ringkasan dengan bahasamu sendiri. Kenapa dengan bahasamu sendiri? Agar kalian juga mengerti apa yang kalian ringkas itu. Setelah itu, isi teks harus sesuai peristiwa. Dan ketujuh, hindari pengulangan kalimat. Kalau di kalimat awal sudah dipakai, jadi jangan dipakai lagi kalimat itu di kalimat selanjutnya. Oke, seperti halnya kalimat aku suka kue ini karena manis. Jadi di kalimat selanjutnya jangan diulangin lagi seperti itu, kalimat pertama itu tadi. Oke, selanjutnya kita akan belajar PPKN. Di PPKN, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan rumah dan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan rumah? Oke, bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan rumah ada kerja bakti, gotong royong,
persiapan hari kemerdekaan, dan ronda. Kerja bakti adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama guna untuk kepentingan bersama. Sedangkan gotong royong apa sih? Yaitu kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang sifatnya sukarela. Contohnya, kayak menolong tetangga atau warga yang terkena musibah. Terus, ada lagi yaitu persiapan hari kemerdekaan. Contohnya, kalian upacara kemerdekaan, mempersiapkan perlombaan 17-an, mempersiapkan malam tirakatan, malam dimana akan malam hari untuk untuk menyambut persiapan hari menyambut kemerdekaan. Habis itu ada ronda. Ronda ini bertujuan menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda ini biasanya dilakukan setiap malam hari. Oke, sedangkan bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan atau bentuk-bentuk kerjasama di kelas yaitu ada piket kelas, ada mengumpulkan sumbangan, ada juga mengerjakan tugas kelompok. Kalian tidak asing dong dengan piket kelas. Ya, piket kelas. Piket kelas adalah bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan atau dengan cara membersihkan ruangan kelas. Apa manfaat dari piket kelas itu? Pertama, tentunya kelas akan bersih. Kedua, yaitu melatih kerjasama kalian. Ketiga, yaitu meningkatkan semangat belajar. Kalau kelasnya bersih, nyaman, rapi, kalian tentunya pasti semangat untuk belajarnya. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Kalau ada teman yang terkena atau mengalami musibah, kamu dan teman-temanmu dapat mengumpulkan sumbangan. Seperti macam-macam atau bentuk sumbangannya bisa uang, barang, makanan, pakaian, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu mengerjakan tugas kelompok. Mengerjakan tugas kelompok contohnya kalian seperti diskusi, membuat prakarya, melakukan presentasi. Itulah bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Di matematika, kita akan belajar bagaimana mengukur besar sudut. Kemarin kalian udah udah tahu jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut. Apa aja sih jenis-jenis sudut itu? Ya, jenis-jenis sudut ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku, dan sudut lurus. Sekarang gimana sih caranya mengukur sudut? Yuk kita lihat caranya. Oke, ini dia cara mengukur sudut. Pertama, kalian harus mempunyai busur. Setelah itu, busur kalian letakkan di atas sudut yang akan diukur. Seperti contoh di gambar ini. Kalian letakkan busur kalian di atas sudut. Ini ada sudut. Habis itu, impitkan titik sudut tepat di titik pusat sudut. Ini. Kalau sudah diletakkan di atas, kalian paskan di titik sudut ini. Sejajar ini ya. Habis itu, pastikan salah satu kaki sudut tepat berimpit dengan garis alas busur. Oke, ini alas busur itu yang ini, yang paling bawah. Ini namanya alas busur. Setelah itu, pastikan lurus dan sejajar. Yang keempat, perhatikan kaki sudut lainnya. Bacalah angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut tersebut. Jadi, kalau sudutnya posisi seperti ini, kita bacanya dari skala 0 dari sini ya. Nah, habis itu kita baca ukuran besar skala sudutnya dari ini. Habis itu kita tarik nih, ini kan sudah 0.
Terus yang paling atas kita cari nih berapa sudutnya. Oke, sudutnya yaitu 50. Jika sudut ini berhadapan sebaliknya seperti ini nanti, seperti ini, nanti kalau sudutnya balik seperti ini, berarti bacanya ukuran besar sudut skalanya kita baca dari titik ini. Oke, dari ini. Paham kan? Mudah kan? Untuk lebih jelasnya, Miss Cindy akan berikan video. Setelah ini kalian bisa tonton ya. Oke, I think is enough. Semoga kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana mengukur sudut menggunakan busur derajat. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, kita letakkan titik tengah busur pada titik sudut yang akan diukur. Kemudian, garis 0 derajat diletakkan berimpit dengan salah satu kaki sudut. Kaki sudut yang satunya akan berimpit dengan besar sudut yang diukur dengan satuan derajat. Nah, angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut itu menunjukkan ukuran sudutnya. Dilihat, perhatikan. Dari gambar, salah satu kaki sudut berada di garis 0, sedangkan kaki sudut yang lainnya berada di garis 30 dan 150. Nah, di sini yang kita ambil adalah 30 derajat. Kenapa diambil 30 derajat? Karena kita menghitungnya dari angka 0. Dari angka 0, kemudian ke 10, 20, dan 30. Jadi, besar sudut PQR adalah 30 derajat. Kemudian perhatikan contoh selanjutnya. Di sini ada sudut ABC. Titik pusat busur diletakkan pada titik sudut. Kemudian putar garis 0 busur sehingga berimpit dengan salah satu kaki sudut. Di sini yang kita gunakan nolnya yang berada di kiri busur. Kemudian besar sudutnya bisa kita lihat dari kaki sudut lainnya yang berada di antara 110 dan 120 derajat. Kalian lihat di sini yaitu garisnya itu kita lihat dari 110, kemudian ada garis kecil-kecil dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka 110 ditambah 5 sama dengan 115 derajat. Jadi besar sudut ABC adalah 115 derajat.